Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 922. Menurut perhitungan Luo Xiu, untuk melemahkan segel formasi pengurungan jiwa hukuman langit terhadap inti keberadaan Kardislar, diperlukan 3 langkah. Langkah pertama sudah berhasil, yaitu melemahkan segel terhadap jiwa inti Kardislar. Kini, dia harus menjalankan langkah kedua, yaitu melemahkan segel terhadap sumber kehidupan. Langkah kedua, melemahkan segel terhadap sumber kehidupan. Dalam dunia seni bela diri, inti keberadaan makhluk hidup terdiri dari jiwa dan roh. Gabungan keduanya membentuk jiwa dan tubuh fisik. Kardislar sangat mendambakan kebebasan, sehingga dia mengikuti semua instruksi Luo Xiu tanpa sedikit pun keraguan. Bagi kebanyakan pendekar, sumber kehidupan mereka terkonsentrasi di dantian, yang terletak di dalam lautan energi mereka. Jika seorang pendekar kehilangan terlalu banyak kekuatannya, sumber kehidupannya juga akan melemah. Sebaliknya, jika sumber kehidupannya terluka, maka kekuatan bela dirinya juga akan mengalami penurunan drastis. Namun, Kardislar berbeda dari pendekar biasa. Sebagai raksasa petir yang lahir dari kekacauan, dia tidak memiliki dantian maupun lautan energi. Sebaliknya, sumber kehidupannya tersimpan dalam darah inti yang terkonsentrasi di jantungnya. Setiap detak jantungnya melepaskan energi petir yang sangat kuat, mengalir ke seluruh tubuhnya. Luo Xiu lalu mengaktifkan cakram formasi kedua dan mengirimkannya ke dalam tubuh Kardislar. Kali ini, cakram itu menyegel semua energi dan aura dalam darah intinya, untuk memutus hubungan antara segel formasi dan sumber kehidupannya. Langkah kedua ini berhasil, tetapi Luo Xiu merasakan kelelahan yang luar biasa. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan, sehingga dia tidak bisa langsung melanjutkan ke langkah ketiga. Dia harus beristirahat sejenak. Sambil duduk bersila, dia mulai menenangkan diri dan memulihkan energi. Sementara itu, Kardislar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun jiwa dan darah intinya telah tersegel, yang membuatnya kehilangan akses terhadap kekuatannya, dia bisa merasakan bahwa formasi yang menyegelnya semakin melemah. Dia semakin percaya bahwa tuannya akan berhasil membebaskannya. Selama berjuta-juta tahun, dia hanya bisa bermimpi tentang kebebasan, dan kini, harapan itu semakin nyata. Setelah setengah bulan, waktu berlalu tanpa terasa. Dengan level kultivasi Luo Xiu yang sekarang, pemulihan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan dengan obat pemulihan tingkat tinggi. Setelah hampir setengah bulan, barulah dia berhasil mengembalikan kondisinya ke puncak. Ketika dia membuka matanya, di dalam pupilnya, alam semesta dan siklus reinkarnasi berputar, mencerminkan betapa dalam pemahamannya terhadap hukum dunia. Namun, meskipun dia telah berhasil melemahkan sebagian besar segel, formasi ini masih belum sepenuhnya terputus. Saat ini, Kardislar memang bisa keluar dari lembah, tetapi hanya selama 1 atau 2 jam sebelum segel mulai aktif kembali dan memicu hukuman petir dari formasi pengurungan jiwa hukuman langit. Jika hanya 1 atau 2 jam, maka semua upaya ini tidak akan sepadan. Karena itu, Luo Xiu harus melakukan langkah ketiga, yang juga merupakan langkah paling berbahaya. Langkah ketiga, mengacaukan formasi pengurungan jiwa hukuman langit. Langkah ini tidak ditujukan langsung ke Kardislar, tetapi ke formasi yang menyegelnya. Berdasarkan perhitungannya, dia telah menemukan pola-pola dalam formasi ini yang menjadi kunci dalam mengaktifkan kekuatan hukuman Xingtian. Jika dia bisa mengganggu atau memutus beberapa pola utama, maka formasi ini akan mengalami gangguan dan sementara kehilangan efeknya. Dengan begitu, Kardislar bisa keluar untuk waktu yang lebih lama. 3 langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya setiap langkah memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Jika Luo Xiu tidak menguasai seni formasi tingkat tinggi, dia tidak mungkin bisa melakukannya. Namun, langkah ketiga ini adalah yang paling sulit dan paling berbahaya. Karena untuk melakukannya, dia harus berhadapan langsung dengan kekuatan formasi ini. Jangan bertindak apapun. Sebelum memulai, Luo Xiu menoleh ke Kardislar dan berkata dengan nada serius, apapun yang terjadi nanti, kau tidak boleh bergerak, tidak boleh menggunakan kesadaran atau kekuatanmu. Mengerti? Kardislar mengerutkan kening. Tapi jika kau dalam bahaya, bagaimana? Jika aku dalam bahaya, kau tetap tidak boleh bergerak. Luo Xiu menjelaskan dengan tegas. Jika formasi ini mendeteksi keberadaanmu, maka kekuatannya akan langsung mencapai puncak, dan seluruh lembah ini akan musnah. Bukan hanya kau yang akan mati, aku juga akan mati. Dia lalu menambahkan, jika kau tidak ingin membuat semua usahaku sia-sia, maka lakukan seperti yang aku katakan. Kardislar sudah lama mengikuti Taisang King, sehingga dia tahu bahwa tuannya tidak akan memberikan instruksi seperti ini jika tidak ada bahaya besar yang mengintai. Baik, Tuan, aku akan menurutimu.
Kardislar mengangguk. Meskipun dia sangat menginginkan kebebasan, dia tidak ingin membuat tuannya mengambil risiko sia-sia. Jangan biarkan satupun auramu bocor keluar, Luo Xiu berseru. Kemudian, dia melesat ke langit. Dalam sekejap, dia mengeluarkan 16 bendera formasi. Setiap bendera terbang ke tempatnya masing-masing, membesar seiring angin bertiup, memancarkan cahaya yang sangat terang. Di atas lembah, seluruh langit berubah menjadi lautan cahaya yang berkilauan. Luo Xiu terus menggerakkan tangannya, membentuk puluhan ribu segel formasi. Setiap segel yang dia buat menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Untuk berjaga-jaga, dia sudah menelan 5 pil pemulihan energi, karena dia tahu bahwa beban ini akan sangat besar. Proses ini berlangsung lama. Ketika kekuatannya hampir habis, cahaya yang menyelimuti lembah mulai meredup. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di sana, sebuah kendi raksasa berwarna hijau kebiruan perlahan muncul di udara. Kendi ini tampak kuno, dengan pola-pola mistik terukir di seluruh permukaannya. Akhirnya muncul, Luo Xiu berkata dalam hati. Kendi ini adalah inti dari formasi pengurungan jiwa hukuman langit. Berdasarkan analisisnya, jika dia bisa mengganggu kestabilan kendi ini, maka formasi ini akan terganggu selama beberapa waktu. Dengan begitu, Kardislar bisa bebas untuk waktu yang jauh lebih lama. Tetapi, ini adalah bagian paling berbahaya dari rencana ini. Karena kendi ini memiliki hubungan langsung dengan hukum-hukuman surgawi, jika dia salah langkah, maka hukuman petir dari Xingtian akan langsung menimpanya. Sekarang atau tidak sama sekali. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu melesat menuju kendi raksasa itu. Tripod suci ini tidak memiliki wujud fisik, tetapi merupakan gabungan dari 16 bendera formasi, yang membentuk pola formasi tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan kekuatan Xingtian yang diekstrak dari batu segel iblis. Kekuatan hukuman Xingtian adalah kekuatan destruktif yang luar biasa. Menurut Luo Xiu, satu-satunya cara untuk melawan kekuatan ini adalah dengan menggunakan kekuatan Xingtian, yang memiliki sifat unik kehidupan yang terus-menerus berkembang. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, cahaya biru dari Xingtian berkobar di atas kendi raksasa, yang kemudian meluncur dengan kecepatan tinggi, menabrak titik inti formasi di mana salah satu simbol utama hukuman Xingtian berada. Boom! Langit terbelah. Simbol formasi terguncang hebat, menyebabkan energi di dalam formasi bereaksi. Di atas lembah, petir hitam mulai menyelimuti langit. Puluhan ribu sambaran petir hitam menggila, menyambar kendi raksasa. Xingtian tanpa henti. Meskipun petir ini tidak secara langsung menyerang Luo Xiu, tetapi karena kendi tersebut adalah bagian dari kesadarannya, dia tetap terkena dampaknya. Luo Xiu memuntahkan darah segar, wajahnya semakin pucat. Namun, dia tidak mundur. Bakar. Matanya berubah merah gelap, rambut panjangnya yang hitam berkibar di udara. Api Dewa Asura muncul di tubuhnya, membakar darah intinya, memberikan kembali kekuatan luar biasa pada tubuhnya. Namun, meskipun dia mengorbankan darahnya, dia tetap merasakan penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya mulai retak, darah segar mengalir tak henti-henti. Kardislar terkejut. Tuan. Kardislar yang menyaksikan semua ini terkejut dan merasa bersalah. Dalam semua ingatannya selama jutaan tahun, dia belum pernah melihat tuannya dalam keadaan sekacau ini. Jika dia tahu bahwa usahanya mendapatkan kebebasan akan menyebabkan tuannya mengalami penderitaan sebesar ini, dia lebih memilih untuk tetap disegel. Di tubuh Luo Xiu, puluhan pola cahaya muncul, bersinar layaknya bintang-bintang di langit. Ini adalah pola formasi yang dia tanam dalam tubuhnya sendiri, sebuah perlindungan yang dia ukir sejak dia mencapai tingkat 5 Grandmaster formasi. Namun, ini tetap tidak cukup. Formasi hukuman Xingtian adalah sebuah formasi yang dibuat oleh Dewa Iblis tingkat 8, sedangkan Luo Xiu hanya berada di puncak tingkat 3. Bas, sebuah cahaya hijau kebiruan muncul dari batu segel iblis, melayang di atas kepala Luo Xiu. Sinar Xingtian menyelimuti tubuhnya, memulihkan tubuhnya yang hampir runtuh. Sementara itu, petir hitam yang menggila mulai meredup, dan salah satu simbol utama formasi berhasil diserap ke dalam kendi Xingtian. Begitu simbol ini hilang, kekuatan utama formasi hukuman Xingtian mengalami gangguan besar. Pada saat yang sama, Kardislar merasakan sesuatu yang luar biasa. Segel yang menahannya telah hilang. Meskipun prosesnya sangat berbahaya, hasilnya sama persis dengan perhitungan Luo Xiu sebelumnya. Luo Xiu tersenyum. Luo Xiu batuk darah, tetapi di wajahnya terlihat senyum tipis. Menggunakan kekuatan tingkat 3 untuk melemahkan formasi puncak tingkat 8, di seluruh dunia ini, siapa lagi yang bisa melakukannya selain dirinya? Meskipun dia ingin menyelamatkan Kardislar, dia juga tidak bisa menolak tantangan untuk mengalahkan formasi legendaris ini. Menarik, sangat menarik. Swoosh. Luo Xiu mengangkat tangan, menerbangkan cakram formasi ketiga ke udara. Cakram ini berfungsi sebagai penutup bagi kendi Xingtian, menyembunyikan jejak gangguan dalam formasi. Namun, formasi ini tidak akan tetap lemah selamanya. Formasi akan memperbaiki dirinya sendiri dengan mengatur ulang pola simbolnya. Menurut perhitungan Luo Xiu, proses ini akan memakan waktu sekitar 10 tahun.
Artinya, Kardislar hanya memiliki waktu 10 tahun di luar sebelum dia harus kembali, atau dia akan langsung terbunuh oleh kekuatan hukuman Xingtian. Setelah menjelaskan ini kepada Kardislar, ekspresi raksasa itu berubah drastis. Meskipun hanya 10 tahun, bagi seseorang yang telah terkurung selama jutaan tahun, ini adalah kebebasan yang luar biasa. Akhirnya, aku bisa melihat dunia luar lagi. Seluruh tubuhnya bergetar, dan warna kulitnya menjadi semakin merah karena semangat yang tak terbendung. Boom! Langit di bagian utara Tianlu bergetar, suara gemuruh menggema di seluruh wilayah pegunungan Loyun. Dari dalam lembah, terdengar suara raungan mengguncang dunia, suara yang sudah tidak terdengar selama jutaan tahun. Kardislar telah bebas. Boom! Boom! Setiap langkahnya mengguncang tanah, menyebabkan gempa dahsyat di sekitar lembah. Seluruh makhluk hidup ketakutan, karena mereka merasakan kehadiran raksasa yang luar biasa mengerikan. Di atas bahu raksasa berkulit hijau kebiruan, terduduk seorang pemuda berpakaian hitam, dengan mata yang masih merah gelap akibat pembakaran darah intinya. Dan di langit, seekor binatang buas mirip naga terbang mengitari raksasa itu, memancarkan aura haus darah yang mengerikan. Pemandangan ini akan tercatat dalam sejarah dunia, karena hari ini, sang raksasa kekacauan yang telah disegel selama jutaan tahun akhirnya kembali ke dunia. Bersambung.